Kalian pernah tidak mendengar orang yang hidup cuma untuk menyakiti orang lain? Karena tampaknya itulah satu-satunya hal yang membuat dirinya bahagia. Orang ini berhasil memanipulasi dan menyerang orang-orang yang paling tidak berdaya di masyarakat. Akhir dari kejahatannya terjadi pada tanggal 30 Mei 2002. Pada saat itu, polisi dipanggil ke tempat kejadian perkara. Di sana mereka menemukan seorang pria berdiri di samping mobil yang terbakar. Di dalam mobil itu ada istrinya yang masih dalam keadaan terbakar bersama mobil tersebut. Apinya membakar sisa-sisa istrinya yang dia akui telah membungkus seluruh badan istrinya dan mobil tadi. Dia dikabarkan menyiram mobil itu dan istrinya dengan bensin sebelum membakar kendaraan itu. Saat api berkobar, dia mengakui pembunuhan istrinya. Tetapi ketika pria itu ditahan, kejutan yang mengejutkan mulai terungkap. Sepotong demi sepotong pengakuannya mengungkapkan bahwa dia juga sebenarnya adalah korban yang terperangkap dalam mimpi buruk itu. Polisi lalu mengalihkan perhatian mereka ke sebuah pertanian di pinggiran Asper. Yang ini menjadi salah satu penyelidikan kriminal tergelap pada masa itu. Jadi bagaimana bisa dia membakar mobil dan istrinya itu? Dan dia juga bilang dia adalah korbannya. Jadi kasus ini panjang dan berbelit-belit. Jadi gue saranin lo fokus sama omongan gue agar tidak gagal paham. Jadi sebelum kita ke apa yang sebenarnya terjadi, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kasus paling brutal yang pernah ada. Pada tanggal 30 November 1995 di negara Swedia lahir seorang pria bernama Kjell aka Johansson. Seperti banyak orang lain yang telah gue liput, tampaknya dia dibentuk menjadi seorang yang menjadi dirinya daripada terlahir seperti ini. Masa kecilnya jauh dari kata muda. Kedua orang tuanya adalah peminum berat dan bercerai ketika dia baru mulai bertumbuh. Dengan tidak ada orang tua yang dianggap layak untuk merawatnya, dia pergi untuk tinggal bersama kakek neneknya di Näsland di dalam wilayah Västerbotten, Swedia. Meskipun kakek neneknya tidak berjuang dengan alkohol, kakeknya membuktikan menjadi sama kasarnya seperti orang tua Kjell. Di masa kecilnya, Kjell sama seperti anak laki-laki lainnya. Dia suka olahraga, bermain dengan teman-teman, dan merawat hewan. Tidak ada tanda-tanda individu yang bermasalah, tetapi siksaan yang dia hadapi di rumah secara bertahap akan berdampak buruk. Satu cerita dari masa kecilnya terutama terungkap di luar rumah kakek neneknya. Di suatu hari, sekelompok teman-temannya datang dengan sepeda mereka dan bertanya apakah dia ingin bermain. Tidak jauh di jalan, dia setuju dan melompat ke sepeda teman dan pergi main. Tak lama setelah ini, kakeknya menyerbu mereka dan tanpa peringatan dia menarik celana Kjell dan memarahinya di depan semua orang. Rasa sakit fisiknya saja sudah menghancurkan, tetapi penghinaan di depan umum membuatnya semakin dalam. Di masa remajanya, pelecehan yang dia terima telah mengambil jalannya dan dia sekarang mencoba untuk menimpakan apa yang terjadi padanya kepada orang lain. Kejadian paling mengganggu dari masa muda Kjell terjadi ketika dia berusia 14 tahun. Dia mendekati dua gadis yang keduanya kira-kira setengah usianya dan mulai percakapan yang ramah. Seorang gadis menyarankan mereka bermain permainan papan, tetapi dia harus mengambilnya dari rumah. Yang dia lakukan meninggalkan Kjell sendirian dengan teman satunya. Kjell membujuk gadis yang tersisa untuk mengikutinya ke semak-semak yang konon untuk melihat sarang burung yang pernah dia sembunyikan. Dia berkata dalam kutipan, "Mari kita bermain Mami dan Daddy." Lalu dia melompat ke arahnya dan menarik celananya. Meskipun dia jauh lebih besar, dia menjerit dan melawan dengan sekuat tenaga. Jadi wanita yang tersisa berhasil melepaskan diri. Setelah itu dia memberitahu orang tuanya apa yang telah terjadi. Dan orang tua si wanita tadi memberikan Kjell peringatan keras, tetapi tidak sampai dia melapor ke polisi. Kalau melapor ke polisi, mungkin kejadian yang mengerikan ini tidak akan mungkin terjadi.
Lalu peristiwa yang akan datang saat Sel memasuki awal masa dewasa, dia berlari ke kehidupan kriminal. Dia sekarang menjadi pecandu alkohol dan mencari perbaikan cepat untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Dia menerima hukuman penjara 4 tahun karena mencuri mobil dan pencurian kecil-kecilan. Ada juga insiden di mana dia menggelapkan uang seorang laki-laki tua dengan menjanjikan untuk membelikan belanjanya, tetapi malah mengantongi uang untuk dirinya sendiri. Sel sekarang telah kehilangan kode moralnya dan hanya ingin memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu setelah keluar dari penjara 4 tahun, bocah lelaki yang manis dan tidak bersalah dari masa lalu itu telah lama pergi setelah dibebaskan. Tapi dia membuat kesalahan lagi dan penjara lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan itu aja terus kerjanya. Setelah menjalani hukuman atas tuduhan penipuan, dia pindah ke Street, di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah memiliki 2 orang anak, yang dimana anak itu tidak mau menerimanya sebagai bagian dari hidupnya. Dia menjadi mudah tersinggung dan kejam. Dia memukuli anak-anak itu, bahkan memaksa mereka untuk mandi di kamar mandi yang kotor. Hukuman lain yang dia berikan adalah menyuruh saudara kandung itu menjulurkan penjepit mereka dan melapisi mereka dengan banyak garam dan merica, lalu memaksa mereka untuk memakannya. Penyiksaan itu mencapai puncaknya ketika dia memutar salah satu lengan anak itu dengan sangat keras hingga lengannya patah. Dia juga melakukan hal yang sama pada salah satu pergelangan kaki mereka dan memaksa mereka untuk berdiri di atasnya. Begitu ibu mereka mengetahui penyiksaan ini, dia melaporkannya ke pihak polisi. Sel dijatuhi hukuman penjara 4 tahun lagi. Pada tahun 1986, setelah menyelesaikan hukuman itu, Sel kembali ke rumah kakek neneknya dan bertemu dengan wanita lain yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kriminalnya. Dia memiliki bayi berusia 10 tahun dan meskipun peringatan tentang penyiksaan sebagian besar tidak diperhatikan, suatu pagi bayi itu ditemukan tewas, dipukuli sampai mati. Sel lagi-lagi menjadi pelaku. Secara mengejutkan, dia hanya menerima hukuman 6 tahun penjara untuk kejahatan ini. Bagaimana dia bisa menghindari hukuman yang lebih berat, gue tidak tahu. Kasus ini sebenarnya berakhir di sini, tapi tidak, ini masih berlanjut. Ini hanya kasus permulaan saja. Lalu Sel dibebaskan dari penjara pada tahun 1995 dan untuk sementara tidak ada insiden pelecehan yang tercatat. Tetapi sulit untuk percaya bahwa dorongan kekerasannya menghilang begitu saja. Sampai pada tahun 1998, dia memiliki pacar baru bernama Margarita. Dan pada tahun 2001, pasangan itu menyewa sebuah peternakan terpencil di Aspa de Oro Country di Swedia dengan rencana untuk membuka kandang anjing. Di permukaan itu, ini adalah langkah yang tidak bersalah dan langkah baik untuk menuju masa depan mereka yang cerah. Keduanya mencintai binatang dan mereka melihat kesempatan untuk membangun kehidupan di sekitar hasrat bersama ini. Tetapi gue tidak bisa mempertanyakan apakah sisi gelap Sel benar-benar sudah hilang total atau telah tertidur, atau apakah itu diam-diam mengintai di bawah permukaan. Lagi pula dia tidak pernah menunjukkan kapasitas untuk penyesalan atau perubahan sejati. Apakah benar-benar hanya anak-anak yang membuatnya marah, atau apakah perilaku yang lebih mengganggu tidak ada yang pernah melaporkan? Dari apa yang gue tahu, Margarita tidak tahu apa-apa tentang kejahatan masa lalu Sel. Jika dia tahu, tidak mungkin dia akan tinggal di peternakan terpencil yang jauh dari pengawasan. Tampaknya menjadi tempat yang berisiko bagi si orang yang hidup dengan kehidupan kekerasan rahasia. Pada bulan-bulan berikutnya, pasangan itu bertemu dengan pasangan pecinta anjing lainnya, yaitu Anderson dan istrinya Brietta. Hingga pada tahun 2002, mereka berempat memutuskan untuk berbisnis bersama dengan memperluas kandang anjing mereka. Dan Brietta keduanya pindah ke pertanian terpencil. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berjalan langsung ke apa yang akan segera menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Swedia. Kasus mengerikan ini berlangsung selama 3,5 bulan meskipun gue tidak tahu kronologi pastinya. Tapi gue dapat memberitahu lo apa yang terjadi selama periode ini dimulai. Pada awalnya mereka semua tampak baik dengan bermain poker.
tindakan agresi kecil selama permainan poker sampai larut malam. Semua orang minum banyak, akibat mabok mereka yang akan menjadi agresif atas masalah sekecil apapun. Suatu malam saat bermain poker, Brigitte menaikkan taruhannya lebih tinggi daripada yang bisa dia tandingi. Dan Sel menjadi marah, meninju dan menampar dia dan Anderson. Lalu dia meminta maaf keesokan paginya. Yang saat itu Sel menyalahkan alkohol, tetapi kejadian ini hanya petunjuk pertama dari siksaan yang akan datang. Sebelum lama dia mulai menghukum Brigitte dengan cara yang mengganggu. Dia memaksanya untuk berlari tanpa alas kaki, melintasi kerikil tajam dan membuatnya berenang telanjang di kolam es pertanian. Siksaannya juga ditempatkan pada Margarita dan Anderson, tetapi ini pada tingkat yang lebih rendah, seperti push up, squat, dan lain sebagainya. Dia mengancam mereka semua dengan membual tentang koneksi ke dunia kriminal bawah tanah. Dia memperingatkan bahwa jika mereka mencoba untuk melarikan diri, dia akan mengaturnya sehingga mereka dan keluarga mereka terbunuh. Brigitte memiliki anak dari hubungan sebelumnya, jadi ancaman yang terasa sangat nyata. Dia mempererat cengkramannya dengan memutus kontak mereka dengan dunia luar. Pesan teks hanya diizinkan dengan persetujuannya, dan dia mengklaim bahwa pendengarannya sangat tajam dan bahwa dia akan tahu jika mereka mencoba melarikan diri. Pada malam hari, dia mengancam akan menembak mereka jika mereka mencoba kabur. Dia segera mengambil alih keuangan semua orang. Saat Brigitte dan Anderson dibayar, dia menuntut pembayaran untuk apa yang disebut pengeluaran rumah tangga yang menguras dana mereka sampai mereka hampir tidak punya apa-apa. Takut memprovokasi mereka, tidak pernah berani mempertanyakan tuduhan Margarita yang tidak lolos dari manipulasinya. Juga sementara Sel secara aktif menjalankan bisnis kandang, dia terdaftar atas nama Margarita. Jadi ketika perusahaan itu diselidiki karena penggelapan pajak, karena sepenuhnya tindakan Sel yang menghadapi akibat hukum. Untuk dalam kata-katanya mencegah krisis lain, Sel mengambil alih keuangannya. Juga sebenarnya itu tidak lebih dari taktik untuk mempererat cengkramannya, meninggalkan mereka semua terperangkap di penjara yang dia bangun di sekitar mereka. Di antara ketiga tawanan, Brigitte menderita yang terburuk. Sel mengikatnya ke kursi di dapur, memukulnya dan menyiksanya. Dalam satu kejadian yang mengerikan, dia menggunakan bor listrik untuk mengebor lubang di telinganya. Ketika ini terjadi, Anderson membela Brigitte dan menyuruhnya berhenti untuk ini. Sel menyeretnya ke gudang, memaksanya untuk berdiri di atas bangku goyang dengan jerat di lehernya dan kemudian menggunakan bor las untuk membakar kakinya. Jika Anderson tergelincir dari bangku, dia akan berakhir dengan gantung. Brigitte juga menerima serangan dari bor las itu. Selama satu pertengkaran, Sel menyiram lengannya dengan cahaya kecairan dan kemudian menyalakan dengan bor las. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Sel menikmati rencananya yang sadis. Dia mulai memotret dan merekam tindakan brutalnya. Dia sangat membangun perpustakaan penyiksaan. Brigitte mencoba untuk meminta bantuan, setidaknya sekali mengirim pesan teks samar ke kelompok kesejahteraan. Mereka menelpon kembali, tetapi dia menyangkal masalah apapun, terlalu takut untuk mengambil resiko kemarahan Sel. Dengan mengatakan apa yang terjadi dengan lantangnya, tragisnya, organisasi tersebut mempercayainya dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Kesadisan Sel hanya meningkat ketika dia mabuk. Dia akan melemparkan pisau ke kepala Brad untuk kesenangan semata. Satu pisau menusuk hidungnya, meninggalkan luka serius, tetapi alih-alih membawanya ke rumah sakit, dia menggunakan semprotan medis untuk anjing yang menutupinya dengan warna abu-abu metalik, dan alih-alih hanya menutupi lukanya, dia menyemprotkannya ke seluruh wajahnya, menertawakan pengkhianaannya. Sungguh pria yang sangat mengerikan dan keji. Akhirnya Brigitte, Margarita, dan Anderson mencoba melarikan diri. Mereka menyelinap ke salah satu mobil peternakan di tengah malam. Tetapi suara kerikil saat mobil melaju membangunkan Sel. Dia memberi chase di kendaraan lain, menabrak mereka dari belakang dan mendorong mereka berdua dari jalan. Dia kemudian memaksa mereka untuk kembali ke peternakan. Dia marah pada upaya mereka untuk melarikan diri. Dia meraih lengan Bria dan memutarnya sampai patah, dan lengannya patah dan juga jiwanya.
Dia kemudian mendudukinya di kursi dapur dan melepaskan 2 anjing. Lengannya pun digigit oleh anjing itu. Brietta tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar saat anjing-anjing itu dengan kejam merobek lengannya. Dia ketakutan dan Margarita dan Anderson hanya bisa menonton. Sekarang, Sel sedang menyusun rencana baru. Dia ingin merekam pengakuan dari Brietta, mengklaim bahwa dia telah menyiksa anak-anaknya sendiri. Gue pikir ini adalah cara untuk membenarkan kebrutalannya terhadapnya. Dia memukulinya, menikamnya, mencambuknya dengan tali anjing dan ikat pinggang, dan memaksa untuk berlari keluar dengan keadaan telanjang di kerikil bergerigi. Tetapi dia tidak pernah mengakui kesalahan apapun. Sebagai hukuman, dia mengikatnya ke tempat tidur selama berhari-hari, meninggalkannya dengan kotorannya sendiri saat dia buang air kecil dan buang air besar pada dirinya sendiri dan takut dengan apa yang akan terjadi padanya. Tidur di kamar yang sama, tetapi tidak pernah berani melepaskannya. Pada saat itu, ketiga tawanan itu benar-benar hancur, terperangkap dalam mimpi buruk. Mereka melihat tidak ada jalan keluar menjelang akhir 3,5 bulan. Dia pun meningkatkan kebrutalannya. Dia berulang kali menendang perut Brietta, berharap untuk memaksakan pengakuan palsu tentang anak-anaknya. Hari demi hari, tubuhnya melemah di bawah pelecehan yang tiada henti. Dia memberitahu Anderson bahwa dia sangat membutuhkan bantuan medis. Anderson, dia dan Margarita memohon padanya untuk membawanya ke rumah sakit. Dia menolak bersikeras bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin juga akan menyerahkan diri. Pada tanggal 27 Mei 2002, Margarita membantu Brietta mandi ketika dia akhirnya pingsan dan mencoba CPR, dan Margarita kembali memohon untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi Sel menolak. Beberapa saat kemudian Brietta meninggal. Bahkan dalam kematian, kekejaman Sel pun terus berlanjut. Dia memaksa Anderson dan Margarita untuk memindahkan tubuh Bria ke dalam mobil yang diparkir di garasi. Sel mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membantu karena mereka akan dianggap sebagai kaki tangan dan mereka juga akan berakhir di penjara. Selama 3 hari, jenazah Bria tergeletak di mobil, sementara Sel menyusun rencana untuk membuang barang bukti. Akhirnya, dia membuat satu rencana. Dia menyuruh Anderson untuk mengendarai kendaraan itu jauh ke dalam hutan dan membakarnya dengan mayat di dalamnya. Lalu diri, seolah-olah dia telah mengakhiri semuanya untuk lebih memberatkan Anderson. Sel menyuruhnya menulis surat yang mengakui pembunuhan itu dan menulis kata demi kata apa yang dikatakan Sel dan membuatnya mengirimkannya ke polisi. Sementara Anderson mengikuti sebagian besar instruksi Sel dan membungkus bit dengan tar pin, mengemudi jauh ke dalam hutan, menuangkan bensin ke seluruh jenazah dan mobil, dan kemudian membakarnya. Dia tidak dapat mengambil langkah terakhir. Sebaliknya, dia menelpon pihak berwenang dan masih takut pada Sel. Dia mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan istrinya hanya setelah dia benar-benar merasa aman di kantor polisi. Dia menceritakan kisah yang sebenarnya. Sel dan Margarita keduanya ditangkap. Segera setelah itu, Margarita menguatkan pernyataan Anderson, tetapi Sel mencoba mengecilkan perannya dengan mengklaim semua orang terlibat dalam penyiksaan satu sama lain. Dia bahkan menuntut petugas melalui pertanian dengan memberikan deskripsi samar tentang kebrutalan untuk menjauhkan diri dari kesalahan. Meskipun tubuh Bria terbakar terlalu parah untuk menentukan penyebab pasti kematian, polisi menyita komputer Sel dan beberapa hard drive meskipun dia telah menghapus file-file tersebut dalam upaya untuk menghancurkan bukti. Lalu spesialis forensik berhasil memulihkan cukup banyak foto dan video untuk mengonfirmasi penyiksaan yang dijelaskan Anderson dan Margarita, yang mengungkap Sel sebagai satu-satunya pelaku. Selama persidangan, Sel tidak menunjukkan penyesalan. Negara Swedia terkejut bukan hanya karena beratnya kejahatannya, tetapi juga karena catatan kriminalnya yang luas tidak pernah mencegahnya untuk mengulangi kejahatannya. Pada 17 Maret 2003, Sel Hansson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat di penjara, dia telah dipindahkan antara beberapa institusi dan ditempatkan di berbagai program rehabilitas. Meskipun salah satu temannya sendiri telah menyatakan keraguan bahwa Sel dapat direhabilitasi. Sel menghubungi keluarganya dari penjara, tetapi mereka tidak ingin ada hubungannya dengannya. Seorang kerabat berbicara terus terang dan mengutip, "Dia ingin kami mengunjunginya, tetapi kami merobek dan membakar surat-suratnya. Saya tidak ingin ada hubungan apapun dengan pria itu."
gila, dia bahkan diizinkan keluar. Kemarahan mereka dirasakan oleh banyak orang termasuk Putri Bria, yaitu Ellen, yang merasa sangat marah. Pada tahun 2016 setelah mengetahui bahwa Cell diberikan pembebasan yang bersyarat untuk membeli PlayStation 2 dan juga mengajukan petisi untuk hukuman jangka tetap yang berpotensi membebaskannya. Ellen yang kehilangan kesempatan untuk berbagi tonggak hidupnya seperti mendapatkan apartemen pertamanya, memiliki bayi, dan bertunangan. Ibunya tidak melihat semua ini. Ellen tetap bersikeras bahwa Cell tidak boleh dibebaskan. Dalam kata-katanya dan kutipannya, apa yang terjadi selanjutnya? Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Untungnya hingga hari ini dia masih dianggap berisiko sangat tinggi dan tidak ada rencana untuk pembebasan. So, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, dan see you next video and bye-bye.